saya itu masih kasih dana satu gereja. Biasanya gereja ini pemusiknya dikirim dari pusat mereka, dikirim nih, bersudah 7 tahun dikirim. Jadi di gereja kecil ini tidak ada yang bisa main musik, main keyboard, main gitar, kemudian kajon. Dan pendeta lokal ini minta tolong ke saya, Pak, bisa enggak kira-kira pemusik nunggu dari pusat dikirim, nanti kadang mereka bisa enggak datang. Nah, hari ini saya dengan penuh kesadaran, gereja lokal itu anak-anaknya saya leskan keyboard sampai hari ini masih. Monggo kok Ayub kan gantiin saya ini, gantiin bayari loh ya. Gurunya datang harus dibayar, gurunya datang harus dibayar. Gerejanya yang di pusat bilang kalau mau kepengen main musik ya les aja sendiri. Nah, ya toh, coba digantiin itu jadi les keyboard, les gitar, nama les drum. Ya, satu guru itu sekali datang 75.000 kok Ayub. Ya, monggo silakan saya antarkan ke gerejanya, monggo ketemu sama hambanya ini untuk apa? Kita sama-sama tidak hanya cuma di medsos kita membela iman kita, tapi yuk praktek. 7 tahun saya ada di garda depan sampai hari ini nih. Ya, sampai pendetanya itu belum tahu kalau saya hari ini sudah muslim ya. Karena pendeta ini sudah sepuh-sepuh, saya kasihan ya. Saya kasihan karena rumahnya dijadikan gereja. Bayangin loh, rumahnya dijadiin gereja sama gereja yang besar tanpa diganti sepeser pun. Nanti sertifikatnya suruh ganti namanya sinode, jahat kan? Ya, asetnya mintanya aset sama persembahan ya, perpuluhannya suruh ngirim juga ke sana. Ya. Tapi ketika anak-anaknya ini butuh keterampilan supaya kalau minggu enggak nunggu-nunggu pemain musik dari sana, enggak mau untuk ngelesin, padahal sudah dikasih itu tanah bangunan untuk gereja. Baik kan? Tapi orang bener. Gitu loh. Nah, praktek-praktek gitu kok kan tanya ke saya, terus kita jalan bareng naik motor boncengan, tak tunjukin praktek-praktek kebohongan yang tapi ditutup dengan rapi dan baik, karena selalu datangnya pakai mobil, pakai jas, pakai dasi, kan orang baik-baik. Iya, kita kan naik motor pakai jas hujan, orang jahat mesti bajingan-bajingan ini. Nah, kan begitu. Ya kan? Jadi nutupnya pakai pakaian rapi, naik mobil bagus, bicaranya halus, ya baik, tapi orang bener. Luar biasa ya penjelasan. Jadi gini, saudara, tadi udah dijelaskan, ini saya aminkan ya, udah dijelaskan oleh Pak Yui. Yang banyak yang terjadi itu memang kantong-kantong penginjilan itu ada. Banyak pemurtatan juga ada, tapi juga banyak yang kembali. Jadi yang terjadi itu memang perpecahan gereja. Nah, yang kurang ajarnya lagi, ya, sinode perorganisasi ini minta dirikan gereja masing-masing. Lah piro gitu loh. 10 ekor minta gereja sendiri, 10 ekor minta gereja sendiri, ya kan? Padahal aturan, makanya dibuat SKB 2 menteri ini supaya tertib. Iya. Nah, kenapa karena pernah entar ya. Pertanyaan ini, kenapa nggak mau gabung saja? Nah, ini kan karena cuan sama boncuan. Iya. Perpuluhan lagi ujung-ujungnya, saudara. Jen. Senyum-senyum itu. Iya. Iya. Jadi itu mereka tengkar, pukul-pukulan. Ya, enggak pernah dikasih itu. Tapi saya akan ambil videonya, itu pendeta tua yang dipukul sama pendeta yang lebih muda, gara-gara ada satu jemaatnya yang pindah, ya kan? Saya akan ambil testimoni mereka. Nah, hal tersebut itu mantap kan, itu. Ya, harus hari-hari ini untuk di-sharekan. Saya tahu resikonya, nanti saya diserang secara pribadi. Tidak apa-apa kan, sudah tanggung ya. Ya, 7
tahun ya ditaruh di daerah, merintis, kalau sudah banyak jemaatnya diganti sama orangnya. Ya, ini sudah biasa kok kan, sudah biasa, nggak apa-apa. Nanti dipindah ke sana lagi, merintis, sudah banyak, apalagi ono wong sugih sing numpak mobil, diganti sekoyan dari pusat uwonge juga. Ya itu biasa, ya, nggak apa-apa. Oke, gitu ke Ustadz Agustan, keterbatasan HP saya ini. Siap. Ini ada lagi satu ya, ini saya akan jawab. Ya. Ini dari Kokan. Kalau di tempat saya mah itu urusan pemerintah, lapor saja kalau ada yang benar. Oke, setuju ya. Jadi ada yang namanya FKOB, ya, Forum Komunikasi Umat Bersama. Nah, ini tujuannya untuk mengatasi hal-hal yang seperti ini. Tapi saya mau tegaskan, ada juga orang-orang Muslim yang pragmatis ya, yang money oriented. Ini yang salahnya. Sehingga keberadaan FKOB itu tidak bisa berfungsi dengan baik. Tidak bisa berfungsi dengan baik. Sehingga sekali lagi terjadilah yang namanya akumulasi kejengkelan ya, yang memuncak sehingga wajar. Makanya ini pun dikembalikan kalau ini di daerah mayoritas, Ko Ayub bisa akan tahu. Tapi persoalannya gini loh ya, kalian ini tadi udah kita jelaskan ya, dalam membela iman itu membabi buta. Baik, tapi apa tadi slogannya? Baik tapi tidak benar. Gitu. Jadi jangan sepa, maksud saya itu jangan sepa. Bisakah seperti itu? Jadi saya kira berat, dalam hari ini memang berat. Jadi apapun kebenaran yang kita lihat bahwa itu memang istilahnya murni bener lah. Anda nggak bakal bisa nerima. Dan Anda akan itu playing victim tadi itu. Ya, SPA itu tadi standar ganda, propaganda, dan akan menyalahkan. Padahal itu oke lah. Kita katakan itu 100% murni bener. Tapi Anda pun akan tetap menyangkal. Anda pun akan menyalahkan justru orang yang benar. Gitu loh. Seperti itu. Nah, ini memang susah. Kalau masalah ini memang susah. Ya, saya di dalam Islam saya menemukan perbedaan ini, Pak Ju. Betul. Perbedaan betul. ini. Betul. Saya sangat menemukan. Betul. Dan oleh karena itu saya katakan ya, sampai akhir hayat saya, nanti ini sampai saya kejang-kejang pun saya akan menyuarakan kebenaran Islam. Tidak akan surut bagi saya. Apakah saya sekarang sudah sehat? Belum juga. Tapi ini giro saya. Ini semangat saya untuk menyatakan sebuah kebenaran. Seperti itu. Nah, silakan monggo dijawab. Kalau ada pertanyaan ini. Kalau di tempat saya itu mah urusan pemerintah. Lapor aja kalau ada yang nggak benar. Betul? Iya. Ini kalau kita debat dengan oten ini mereka itu banyak. Iya. Ya, tapi gini ya. Saya ini kan bukan orang yang tidak melakukan apa yang hari ini dikatakan Ko Ayub kan ini. Artinya begini loh. Saya itu berkeliling 7 tahun itu bukan waktu yang pendek. Kemudian ini ketika memutuskan untuk berislam ini adalah sebuah akumulasi dari apa yang saya lakukan selama ini. Ternyata saya melakukan dan membantu orang melakukan kejahatan, kan begitu. Ya, tadi seperti misal izin nyogok, gitu. Ya, kalau standarnya sampai memang sukanya nyogok bangun gereja ya berarti itu standarnya begitu. Itu satu, ya kan. Kemudian mengatakan izin tidak dikasih, siapa bilang? Ya, siapa bilang? Dulu saya merintis gereja pun tidak ada yang demo. Karena apa? Karena saya turun ke masyarakat, kemudian mengurus itu dengan benar, tidak ada masalah. Jadi playing victim itu selalu dilakukan terus-menerus seakan-akan mengalami ketidakadilan, tapi sebenarnya tidak ada.
Yang ada hanya sebenarnya pendetanya sudah ketakutan sendiri, mau ngurus ini itu sudah tidak berani. Kemudian ya ending-endingnya dibuat aja kayak saya ini memang benar-benar di demo, kemudian dianiaya, nah itu repot ya, repot, sudah repot itu. Ya, tadi kayak Kok Ayub kan membela gereja, oh itu tidak punya izin. Dan naik gereja umurnya 35 tahun tidak izin di jalan raya besar itu ya tidak ada. Ya pasti sudah punya izin. Ya, apalagi gereja-gereja yang lama itu sudah punya izin. Ya menurut saya Ustadz Agus ya, monggo lah. Tapi saya akan mengajukan fakta dan bukti. Silahkan komennya aja. Ya dari oten ini silahkan mau komen apa. Saya akan menyajikan fakta, bukan hoak. Ya saya tahu hoak itu melanggar hukum. Di Islam tidak boleh membuat berita-berita yang tidak benar. Harus apa adanya. Ya, menampilkan apa adanya. Dulu saya suruh nyari jemaat sebanyak-banyaknya, ya, kemudian nyari angkot, ya, dibawa ke gereja, ditampilkan, banyak ini mau dibaptis, padahal itu orang bayaran semuanya 25.000 rupiah, ya. Nanti di gereja, gitu kan. Nah banyak praktek yang seperti itu yang tidak pernah terungkap. Kita akan ungkap. Ya. Luar biasa ya saudara. Jadi itu tadi saudara, kita menjadi hamba Tuhan. Ya maaf dulu ini ya, menjadi pendeta itu kan yang sesungguhnya ya, yang ingin dicari itu kan iman yang hakiki ya, dalam konteks dan prakteknya yang benar-benar. Cuma ya pada kenyataannya seperti itu. Tapi pendeta-pendeta ini yang mengingkari saudara, ya, mengingkari. Udah itu tadi udah bergelimang harta, udah banyak jemaat, udah ada pengusaha yang masuk, itu buta, banyak saudara. Ya tetap ada yang benar, tetap ada. Tapi ada. Saya melihat lebih cenderung kepada pragmatisme ya. Nilai-nilai adab, ya, nilai-nilai yang diajarkan di dalam kitabnya itu, ya dalam prakteknya song. Itu realitas gitu ya. Itu realitas. Ya seperti yang saya katakan tadi, Om Isa Aliu itu salah satu founder Pantai Kosta di PDI pertama, dan dia mendirikan gereja Pantai Kosta Pusat Surabaya. Apakah ada anaknya yang jadi gembala? Menurut anggaran dasar aturan itu jadi gembala. Tapi karena nafsu pendeta-pendeta ini ditendangin semua sudah, ditendangin semua, sehingga muncullah gembala jamaah penatuaan. Ini konyol sekali sudah. Dan praktek-praktek ini begitu banyak dilakukan ya. Terus kita ini yang awalnya ingin mencari sesuatu yang hakiki, ya, hakikinya di mana? Gitu loh. Kalau hanya ya model-model begini, makanya saya katakan, kamu kesini saya ajari. Saya lebih lihai daripada, cuma kan persoalannya, ketika disebut pendeta ini kan perwujudannya orang yang suci, ya, orang yang menjadi suri teladan, ya kan? Orang yang baik dan lain sebagainya. Tapi pada kenyataannya bangkai semua. Suku Lewi. Ya, itu suku. Menyebutnya suku Lewi. Ya, tapi itu tadi saudara, segala cara digunakan. Ya itu urusan mereka. Urusan mereka, kita berbangga hati. Ya kita jujur, Ustadz juga ada yang bajingan, ada yang gak beres juga ada. Tapi sekali lagi, kalau saya melihat dari nilai-nilai yang diterapkan dengan cukup ketatnya, bukan cukup ketatnya ya, ketatnya hukum Islam, kalau dikomparasi tentunya, ya saya berani diaduk. Cuma dengan fakta yang ada ini kan memang banyak framing ya, di blow up habis-habisan dan lain sebagainya. Tapi saya ketawa lah ya, ketawanya apa? Karena saya tahu juga banyak orang yang pendeta yang nyelingkuin kerjanya, tidurin pekerjaannya, bahkan yang dikonselinginya jemaahnya, apanya. Cuma karena persoalannya minoritas ini kan jadi kebungkus rapi.
Tapi kalau kita yang wah udah wah, kayak tawon, kayak tawon. Ya, seperti itu. Ya, sekali lagi kita dukung ya, Pak Yu. Ini akan menjadi mitra kita. Ya, bukan hanya mitra saya, tetapi mitra umat Muslim. Mudah-mudahan diberi kesehatan. Ya, sehingga sekali lagi kita ini boleh menjadi mujahid ya. Dan saya bersyukur karena bukan orang jauh gitu loh ya, yang saya kenal ternyata orang dekat, satu sinode dengan saya, dan apalagi dengan satu bukti selembar surat ada penugasan dan lain sebagainya. Ini yang luar biasa. Kita tidak terasa sudah 1 jam 13 menit. Baik, Pak Yu, silakan closing statement-nya. Ya, Jadi akhirin saya saja. Atau gini, sebentar, saya kasih satu kesempatan kepada pemirsa yang mau masuk, monggo. Tapi dengan catatan ya, pernah mengetahui ada gereja tapi beralih fungsi, gitu loh ya. Monggo silakan masuk ya. Jadi itu saya kira. Sambil monggo Pak Yu, closing statement. Ya. Jadi seperti tadi saya katakan, di hari ke depan dengan bantuan beberapa teman, saya akan ambil dalam bentuk video supaya bisa ditampilkan lebih jelas ya. Tentunya saya akan menghadapi banyak resiko ketika melakukan itu ya, tapi saya lebih suka resiko yang sekarang dibandingkan dulu. Dulu sama-sama juga resiko toh ya, mengurus izin gereja ya, itu beresiko ya, tetapi saya lebih suka hari ini karena hari ini resiko yang saya hadapi untuk memperjuangkan tentang kebenaran, bukan membela orang-orang serakah. Luar biasa ya pesan yang disampaikan oleh Pak Yu tadi. Boleh diulang sekali lagi pesannya Pak Yu? Monggo silakan. Ya. Baik, jadi di hari-hari ke depan kita akan menampilkan cerita-cerita, video-video tentang kebenaran fakta-fakta yang terjadi, yang selama ini tidak terungkap di dalam dunia kekristenan. Demikian Ustaz. Ya. Wassalamualaikum. Baik, ya terima kasih untuk Pak Yu. Jadi tadi Pak Yu ingin mengungkapkan